Gimana Kiai pendapatnya tentang Habib Lutfi yang dukung Prabowo Gibran itu? Ya, kalau Lutfi bin Yahya mendukung itu biasanya, yang didukung itu biasanya, yang sudah-sudah itu biasanya kalah. 2014 mendukung Pak Prabowo, kalah, ya dah. 2019 mendukung Pak Jokowi menang ya. Kalau 2019 itu Pak Jokowi nggak usah didukung, nggak ada yang mendukung aja pasti menang. Jadi ya tidak relevan kalau itu. Kemudian Muktamar PBNU kemarin, Lutfi bin Yahya mendukung Kiai Said Agil Sirot, ya dah? Kalah juga, ya dah? Nah, ini juga mungkin kalah lagi nanti. Tapi ya terserah Allah. Intinya itu dukungan Lutfi bin Yahya bagi saya itu enggak. Ya biasanya yang didukung itu kalah, artinya itu kehadirannya itu ya enggak bisa enggak bisa mempengaruhi publik. Sebaik apapun orang, ada juga yang tidak suka. Sejahat apapun itu orang, tetap punya teman juga walaupun buat teman kejahatan. Saya sebenarnya sangat risau jika mau mengomentari tentang perseteruan orang ya. Tapi kita bagaimana harus bisa menjalin persatuan dan kesatuan dalam perbedaan ini. Tentunya jika kita tidak suka dengan orang, tidak suka dengan langkah orang, kalau itu urusan pribadi maka tabayunlah. Jika antara masyarakat antara rakyat dengan pemimpin, maka yang dikritik kebijakannya saja, jangan sampai pribadinya. Kita pun kalau tidak ada kecocokan dengan orang lain, tapi memang itu urusannya urusan publik, maka seharusnya ditabayunkan saja. Jangan sampai kita menjadi kompor di masyarakat sampai menjadi bahan-bahan yang mengakibatkan permusuhan itu muncul. Orang alim, orang soleh, orang miskin, orang kaya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sedang ongoing, sedang proses. Belum tentu, tidak ada jaminan kita itu selamat. Maka yang diperlukan adalah hati-hati. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, fala tusakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Ya, janganlah kalian menganggap diri kalian suci, karena sejatinya Allah lah yang mengetahui siapa di antara kita yang bertakwa. Saya tidak mau berpihak kepada Gus Fuad atau Habib Lutfi, atau saya tidak sebaliknya juga. Jadi intinya kita sesama orang Muslim, sesama warga Indonesia harus bersatu padu. Kalau ada perbedaan, maka perbedaan itu dimusyawarahkan, ditabayunkan saja. Jika kita dirugikan orang lain, maka ada jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kita boleh mendukung kontestasi Pilpres ini karena memang kita harus memilih salah satunya. Tapi dengan bijaklah kita menyikapi perbedaan-perbedaan pilihan di antara kita. Sekali lagi, jaga persatuan dan kesatuan agar negeri ini tetap kondusif, tetap aman dan damai. Yang perlu kita musuhi adalah kezaliman. Yang perlu kita musuhi, yang harus kita musuhi adalah kemunafikan, kemungkaran. Tapi orang yang berbuat mungkar, yang berbuat zalim, mari kita selamatkan bersama-sama. Kita semua berpotensi soleh dan salah. Orang lain pun sama. Maka sekali lagi, tidak usah kita menganggap kita paling jumawa dan tidak usah menganggap orang lain dengan merendahkan. La ikroman illa karimun, la ahanan illa laimun. Orang yang suka memuliakan orang adalah orang mulia, dan orang yang suka menghina orang adalah orang hina. Tetapi dalam berbangsa dan bernegara, kita boleh punya hak untuk mengkritik kebijakan seorang pejabat publik. Tapi sekali lagi, jangan diberi kebencian, jangan kita menunjukkan kebencian, jangan pernah kita menjelekkan pribadi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.